Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Nordicbet Abdusattorov setelah menjuarai Rapid kemarin kawan pada kejuaraan Blitz tadi malam tidak meneruskan tren positifnya di permainan Blitz. Dari 12 game yang dimainkannya, dia memetik 6 kali kemenangan, 5 kali kalah dan 1 kali remis dengan mendapatkan 6,5 poin, menempati posisi 65. Jauh sekali dari pemuncak klasemen sementara Levon Aronian. Kemarin saya sempat ingin mengulas gamenya Abdusattorov mengalahkan Carlsen tapi tidak jadi kawan. Kenapa? Karena biar tidak terus menerus gamenya Abdusattorov, jadi saya selingi gamenya Carlsen versus Nakamura. Tadi malam Abdusattorov sempat bertemu Alireza Firoza dalam permainan Blitz di babak ke-11. Kedua pemain ini sebelumnya juga sempat pernah bertemu kawan di kejuaraan dunia Blitz tahun 2018 dengan keunggulan Alireza saat itu. Sedangkan di permainan klasikal mereka 1 kali pernah bertemu dan bermain remis atau imbang. Ini adalah pertemuan ketiga mereka. Tapi sebelum kita mulai ke langkah pertama, saya akan mengumumkan pemenang kaos edisi kali ini. Saya akan berikan kepada 2 pemenang, 1 pemenang lewat undian, 1 lagi pemenang adalah akun yang sering komen di kolom komentar. Langsung saja ke undiannya. Di sini ada beberapa nomor yang sudah kalian berikan beberapa hari yang lalu. Jadi kawan-kawan yang sudah pernah memberikan 4 nomor ini tidak perlu lagi memberikannya kawan, karena sudah saya simpan dan akan saya gunakan untuk edisi-edisi berikutnya. Karena jika kalian sering memberikan nomor di kolom komentar, nanti dianggap spam oleh YouTube. Jadi komentar kalian tidak akan muncul lagi di kolom komentar. Jadi langsung saja untuk undiannya saya pilih, kita acak selama 7 detik kira-kira seperti itu kawan. Dan langsung kita acak. Dan nomor yang muncul adalah 7705. Sekali lagi, pemenang undian hari ini adalah 7705. Selamat bagi pemilik nomor 7705. Kalian bisa menghubungi nomor admin. Dan 1 pemenang lagi adalah akun yang sering komen di kolom komentar sebagai berikut yang sudah saya kasih tanda ini kawan. Silakan konfirmasi kemenangan kalian lewat WA admin. Dan kita mulai langkah pertama dari kedua pemain. Di sini Alireza Firoza pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 dan gajah G5. Alireza bermain dengan Trompovsky attack. Bermain dengan Trompovsky ini selain mengeluarkan gajah gelap terlebih dahulu seperti halnya dalam permainan London System adalah agar tidak terjebak oleh rantai pionnya nanti kawan. Juga dengan sesegera mungkin memberikan pressure bagi kuda F6. Bila nanti putih tetap melanjutkan pertukaran perwira di sini kawan, maka pion hitam akan bertumpuk di lajur F ini. Abdusattorov melanjutkan pion G6, berencana membackup kudanya dengan gajah Viajento, dan pada posisi ini bagi putih untuk melanjutkan langkahnya bisa bertukar gajah pukul kuda, melanjutkan pengembangan kuda C3, kuda D2 atau kuda F3. Alireza memilih kuda D2 dan sekarang pion D5. Sebelum memainkan gajah, ingin mendapatkan kontrol di petak-petak terang ini agar putih tidak memainkan pion pusatnya, pion E4, dibalas pion E3, gajah G7. Di sini pion C3 memperkuat bangunan pionnya, juga membuka diagonal terang bagi menteri untuk keluar. Di sini Nordicbet Abdusattorov melakukan rokade di langkah kelimanya, dibalas pengembangan kuda ke F3, pion C6 dan gajah E2, persiapan juga rokade. Gajah ke G4 memberikan pressure bagi kuda. Selanjutnya pion H3, terjadi pertukaran perwira, gajah pukul kuda dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda B berkembang ke D7. Di sini Alireza rokade. Dan Abdusattorov melangkahkan kudanya ke E4 menyerang gajah gelap. Gajah mundur ke F4. Sampai langkah ke-11 ini game seperti ini ada yang pernah memainkan sebelumnya. Ada 2 game kawan, di mana hitam selalu memainkan beteng E8-nya. Tapi di sini Abdusattorov memilih langkah yang lain dengan langkah menteri ke B6 menyerang pion B2, dan ini merupakan game baru atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini.
Menteri putih C2 untuk memberikan backup bagi pion B2-nya dan beteng F bergeser ke E8. Selanjutnya pion C4 ingin membuka permainan. Di sini tantangan ditolak dibalas dengan pion E5. Dengan langkah-langkah pion C4, pion E5 seperti ini, seperti yang kalian lihat, permainan akan terbuka nanti di lajur-lajur pusat. Di sini terlebih dahulu Alireza pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh gajah putih, dipukul balik oleh gajah hitam, dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya pion C pukul pion D5, dipukul balik menggunakan pion. Dengan variasi atau permainan ini memang terbuka kawan, tentu tidak mengenakkan bagi hitam dengan posisi pion yang terpisah seperti ini di lajur pusat. Tapi jika kalian memukul pion putih ini menggunakan beteng, kuda kalian tidak ada yang menjaga. Oleh karena itu, terpaksa pion C pukul balik pion putih menjadikannya dia menjadi terpisah di lajur pusat. Alireza langsung merespon menggeser beteng A ke D1, memberikan pressure bagi pion, di backup dengan beteng D8. Beteng putih naik ke D4, persiapan mendobel beteng kawan menyerang pion pusat hitam ini, dibalas dengan kuda ke D6. Langkah pertama yang tidak akurat dari Abdusattorov. Maklum kawan, dalam permainan blitz sudah biasa hal seperti ini. Tapi dalam kondisi yang normal, coba kita cari langkah terbaik hitam pada posisi ini. Kuda ke C5 merupakan pilihan terbaik. Jika beteng bergeser ke lajur pusat untuk menyerang pion ini, mendobel betengnya, kuda bisa lompat ke peta E6 kawan untuk menyerang beteng. Dan coba lihat posisi bidak-bidak hitam ini membentuk korelasi yang cukup bagus kawan. Kuda memberikan backup lebih bagi beteng, menteri juga berkoneksi dengan kuda. Kuda didukung oleh pion membentuk koneksi yang solid, cukup kuat. Dan setelah beteng ini mundur kawan, mungkin ke peta D3, pion bisa didorong maju. Jika pion pukul pion, bisa dipukul balik oleh kuda, menggarpu menteri serta gajah. Dan tentu saja kalian akan kehilangan gajah petak terang dengan serangan dari dua perwira hitam ini kawan. Tapi jika tidak ingin kehilangan gajah, tentu kalian harus pukul kuda. Kalian akan kalah kualitas perwira nantinya di sini. Atau di posisi seperti tadi, kalian juga bisa melangkahkan kuda kalian ke peta ini, ke peta G5. Jika direspon dengan pion F4 menggarpu kuda serta beteng, simpel, kalian bisa mengantisipasi dengan beteng pukul pion E3. Jika pion ambil kuda, kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri ambil beteng. Tapi jika pada posisi ini, beteng ini coba di backup dengan menteri di peta D2 sekaligus menyerang beteng hitam. Beteng hitam bisa naik ke peta E4 kawan, memberikan serangan bagi beteng putih ini. Dan posisi beteng tidak bisa bergerak lagi kawan karena posisinya kena pin. Jadi selanjutnya akan pukul kuda putih dan hitam bisa mendapatkan beteng putih di D4 ini. Tentu saja kawan, dengan variasi langkah-langkah seperti ini hitam akan diuntungkan. Di langkah berikutnya persiapan juga memberikan discover check atau open skak bisa saja dilakukan oleh hitam. Tapi di posisi seperti ini tadi, saat beteng putih naik ke peta D4, hitam atau Abdusattorov tidak melangkahkan kuda C4 atau ke G5. Dia melangkahkan kuda ke D6, direspon dengan beteng F bergeser ke D1. Selanjutnya kuda ke F5. Bedanya posisi kuda hitam sekarang dengan peta E6 tadi kawan, yang membentuk korelasi yang cukup kuat dengan para perwira yang lain. Juga pada posisi ini kuda ini rentan diserang oleh pion putih nanti. Di sini beteng putih mundur ke D3, selanjutnya pion didorong maju. Dan gajah G4 mengepin atau memberikan pressure bagi kuda. Selanjutnya setelah pukul kuda, maka beteng bisa mendapatkan pion. Mungkin itulah rencana dari Alireza. Selanjutnya adalah beteng bergeser ke C5 terlebih dahulu menyerang menteri. Menteri ke D2 dan beteng bergeser ke C8 membuat langkah blunder. Kenapa kawan langkah ini disebut langkah blunder? Menempatkan betengnya satu diagonal dengan kudanya yang kena pin sekarang. Tentu saja langkah berikutnya dari putih adalah pion E4 agar memenangkan kualitas perwira. Tidak menunggu lama, pion E4 dimainkan oleh Alireza mengancam kuda. Kuda mundur ke D6. Memainkan pion H5 atau beteng ke C2 terlebih dahulu juga bisa dimainkan oleh hitam.
Abdus Satorov memilih kuda ke D6 dan tentu saja gajah pukul beteng, kuda ke C4 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri bergeser dan beteng pukul gajah, selanjutnya pion B3. Untuk menghindari ancaman dari kedua perwira hitam berbalik mengancam kuda, kuda mundur ke A3, beteng pukul pion D4 dan kuda ke B5 menyerang beteng, beteng digeser ke lajur C menantang pertukaran beteng. Di posisi ini di langkah ke-29 Abdus Satorov menyerah. Sangat logis kawan, setelah kehilangan betengnya atau kalah kualitas seperti ini, apalagi kontrol waktunya juga sudah mepet, hanya menyisakan 9 detik melawan 1 menit lebih. Tidak mungkin bagi Abdus Satorov berharap remis apalagi menang. Memang cukup panjang apabila dilanjutkan game seperti ini kawan, tapi melihat kualitas perwira seperti ini sungguh terlalu jika kalian tetap kalah melawan kuda plus beteng. Kecuali kalian adalah muridnya Magnus Carlsen. Magnus Carlsen masih saja bisa kawan menang dengan kualitas perwira seperti ini, seperti halnya saat dia mengalahkan Jan Christoph Duda kemarin lusa. Tapi saya yakin jika kalian yang main, mungkin saja kalian bisa menang. Tapi tak usahlah kita lanjutkan game seperti ini lagi, apalagi posisi lajur-lajur pusat terbuka, sulit untuk bagi kuda bisa bermanuver. Oke, itulah kawan permainan antara kedua pemain, Alireza Firoza versus Nordibek Abdus Satorov di babak ke-11 dalam permainan Blitz 3+2. Dan sekali lagi selamat bagi pemenang giveaway kali ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.